Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menyapa Anda untuk edisi Senin 16 Oktober 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya pada sektor perizinan dan manajemen aset. Sektor perizinan dan manajemen aset disinyalir menjadi arena yang rawan terjadi praktik korupsi karena melibatkan keputusan yang memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang signifikan, serta adanya akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang bisa disalahgunakan, misalnya dalam kasus penyelamatan Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK, Maruli Tua, dalam sosialisasi peraturan pemanfaatan ruang kawasan sepandan Danau Toba di kantor Bupati Toba. Maruli mengatakan Danau Toba merupakan sumber kekayaan negara yang penyelamatannya masuk dalam prioritas nasional. Di balik kemegahan dan keindahan Danau Toba tersebut, praktik korupsi masih terjadi hingga mengakibatkan kerugian keuangan dan kekayaan negara. Sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan dengan bantuan stakeholder terkait. Sejak 2022, KPK terus mendampingi dan mendorong kerjasama antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah KLPD untuk memperbaiki tata kelola agar tidak dikuasai. Maruli mengatakan pada Mei 2023 lalu telah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk penyelamatan kawasan Danau Toba. Hasilnya ada kesepakatan dalam upaya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Toba atas hasil audit tata ruang oleh Kementerian ATR BPN dan penertiban keramba jaring apung dalam rangka pengendalian pencemaran air. Sebelumnya KPK juga berperan aktif dalam penyelamatan aset Danau Singkarak, Danau Limboto, dan Danau Tondano sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi yang diamanatkan dalam Undang-Undang KPK tentang penyelamatan kerugian uang dan aset negara. Semakin men-trigger kita karena memang ini sudah kita dorong sejak akhir 2022, November 2022, dan kemarin juga ada informasi dari UNESCO seperti itu. Ini semakin men-trigger kita, pemerintah provinsi harus lebih kencang berlari, pemerintah kabupaten dan juga pusat, karena memang status geopark ini ya harusnya bisa memberikan nilai dan juga manfaat lebih ya, bukan hanya buat pemerintah tapi juga buat masyarakat. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan stok beras di Sumatera Utara aman. Saat ini stok beras Bulog Sumut sebanyak 40.000 ton dan akan penambahan sebanyak 45.000 ton beras impor secara bertahap hingga akhir tahun. Di tengah tingginya harga beras premium di pasaran dan beredarnya isu beras sintetis, Perum Bulog Sumatera Utara menghimbau masyarakat untuk tidak panik. Kepala Bulog Sumut Arif Mandu menjelaskan hingga hari ini stok cadangan beras pemerintah di 8 gudang Bulog Sumut mencapai 40.000 ton. Jumlah ini juga akan terus bertambah karena Bulog Sumut mendapatkan alokasi tambahan beras sebanyak 45.000 ton dan akan masuk secara bertahap hingga akhir tahun. Adapun cadangan beras pemerintah digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta bantuan pangan beras tahap kedua yang dibagikan mulai bulan September hingga November 2023. Masih tingginya harga beras dan munculnya isu beras sintetis sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Stok kita saat ini ada 40 ribuan ya. Dan ini secara bertahap kami akan menambah lagi sebanyak 45.000 ton sampai akhir tahun. Jadi saya kira masalah stok tidak ada masalah. Ya, masyarakat juga tidak usah khawatir. Dan juga belanja biasa saja, jangan main boro-boro. Stok kita cukup banyak. Menanggapi hal ini, Bulog Sumut menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik sebab stok beras untuk pangan di wilayah Sumut dipastikan aman hingga akhir tahun. Bulog hingga kini juga masih terus memastikan pendistribusian bantuan pangan guna menstabilkan harga beras di pasaran. Puskesmas Rantau Selatan Kabupaten Labuan Batu melaksanakan suntik imunisasi ke Sekolah Dasar Negeri 01 Rantau Selatan dengan melaksanakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) khusus kepada siswa kelas 1, 2, dan 5. Khusus untuk kelas 5, hanya siswa perempuan saja yang mendapat suntikan imunisasi dari pihak puskesmas.
Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah merupakan program nasional dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Puskesmas Kecamatan Rantau Selatan juga melaksanakan program BIAS di Sekolah Dasar SD Negeri 01 Rantau Selatan bagi anak-anak kelas 1 dengan imunisasi difteria tetanus, sedangkan kelas 2 dengan imunisasi tetanus difteria TD, dan bagi kelas 5 imunisasi atau vaksin human papillomavirus HPV yang merupakan kanker serviks bagi perempuan. Salah seorang petugas Puskesmas Rantau Selatan, Kairani Harap, mengatakan sosialisasi vaksin yang baru launching ini bertujuan mencegah kanker mulut rahim bagi wanita. Dalam kegiatan ini, pihak Puskesmas melakukan sosialisasi dengan meminta persetujuan langsung dari orang tua murid. Sosialisasi tentang vaksin yang baru launching untuk tahun ini untuk anak murid kelas 5 dan kelas 6. Vaksin HPV, human papillomavirus yang untuk mencegah kanker mulut rahim. Tidak ada sekitar 10 sekolah Pak kami sosialisasikan. Kami sosialisasi pada orang tua siswa. Karena kita kan setiap mengadakan vaksin harus ada surat persetujuan dari orang tua murid. Dan kebetulan karena ini vaksin baru, masih banyak orang tua murid yang kurang paham apa kegunaan vaksin ini. Kepala Sekolah SD Negeri 01 Rantau Selatan, Ade Mairi Kahuta Galung, mengatakan pihaknya dibantu petugas dari Puskesmas melakukan imunisasi campak dan gondok bagi anak kelas 1 dan 2. Sementara khusus kelas 5 melakukan vaksin kanker serviks bagi murid perempuan saja. Ini kedatangan petugas Puskesmas Sigambal dalam rangka pemberian vaksin campak dan gondok kepada anak kelas 1 dan vaksin kanker serviks kepada anak perempuan kelas 5. Nah, ini kan Pak, vaksin kanker serviks ini kan baru pertama sekali dilaunchingkan, baru pertama sekali diberikan kepada anak siswa kelas 5 perempuan. Jadi mungkin banyak orang tua ini yang belum paham manfaat dari vaksin kanker serviks ini ke depannya, seperti itu. Makanya mereka hanya sedikit yang datang. Harapan saya, kalau saya sangat mendukung penuh program dari pemerintah ini untuk mencegah kanker serviks ke depannya nanti. Pihak sekolah sangat mendukung kegiatan pemerintah dalam penanganan vaksin kanker serviks dan berharap agar mensosialisasikannya kepada masyarakat, terutama bagi orang tua murid terkait pentingnya vaksin kanker serviks pada anak usia dini. Tim Rescue Animal petugas pemadam kebakaran Asahan melakukan evakuasi buaya muara yang berhasil ditangkap warga di Sungai Asahan, Desa Selunang, Kabupaten Asahan. Seekor buaya muara sepanjang 2 meter lebih dievakuasi oleh tim Rescue Animal pemadam kebakaran Asahan setelah berhasil dijerat oleh warga. Evakuasi buaya berlangsung dramatis karena buaya muara tersebut terus meronta sebelum akhirnya berhasil diikat oleh petugas pemadam kebakaran. Agar tidak membahayakan petugas dan warga sekitar, buaya diikat di bagian mulut dan kaki. Kasat Pol PP Asahan Asmi Ismail mengatakan, buaya muara predator ini ditangkap warga karena merasa resah buaya mulai masuk aliran sungai di sekitar pemukiman warga. Buaya tersebut sebenarnya sudah beberapa kali muncul di sungai yang meresahkan masyarakat di sekitar sungai di masing-masing itu. Namun setelah ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam kolam ikan, diikat mulutnya dan di tangan dan tali kakinya, tapi si buaya tersebut berhasil keluar, berhasil melepaskan diri, sehingga masyarakat menghubungi Satpol PP Bidang Damkar untuk membantu kembali menangkap dan mengevakuasinya. Selanjutnya buaya muara tersebut diserahkan ke pihak BKSDA Wilayah 3 Sumatera Utara untuk dilakukan karantina. Kurangnya perhatian pemerintah, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun menyebabkan Museum Simalungun yang dijadikan sebagai lokasi penyimpanan barang dan benda berharga Kerajaan Simalungun selalu sepi pengunjung. Museum Simalungun yang dibangun pada tahun 1939 menyimpan berbagai bentuk dan jenis benda-benda peninggalan sejarah yang dipergunakan oleh suku Simalungun pada zaman Kerajaan Simalungun dahulu.
Sebagai bukti bahwa Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun merupakan wilayah dari Kerajaan Simalungun saat itu. Lokasi museum ini berada di Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Meskipun museum ini berada di tengah Kota Pematang Siantar, namun kondisi museum tidak terurus dan kumuh, menyebabkan turunnya minat masyarakat lokal maupun para wisatawan untuk berkunjung ke museum tersebut. Ketua Yayasan Museum Simalungun Jomen Purba mengatakan, berdirinya museum ini sebagai tanda bahwa Kota Pematang Siantar merupakan bekas lokasi Kerajaan Simalungun yang pernah meraih kejayaan pada zaman penjajahan Belanda. Namun kini, Museum Simalungun hanya sebuah tempat yang luput dari perhatian pemerintah. Mulai tahun sejak 2000 sampai saat ini ya, nggak ada pengunjung sama sekali. Hanya penelitian lah kalau ada yang mau menyusun skripsi dari sekolah-sekolah, pelajar-pelajar mengadakan studi. Kemudian dari universitas, baik dari USU, dari Unimed, dari Nomensen, dari USI, malah dari Yogyakarta pun ada yang mengadakan penelitian kemarin. Untuk perawatan bangunan museum, Yayasan Museum Simalungun hanya mengandalkan sumbangan sukarela dari para pelajar dan mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian dan pembelajaran mengenai sejarah Kerajaan Simalungun. Pihak yayasan berharap pemerintah Kota Pematang Siantar maupun pemerintah Kabupaten Simalungun dapat melakukan pembenahan agar dapat mengembangkan dan mengenalkan Museum Simalungun ke masyarakat luas seperti yang pernah dilakukan saat museum dibangun. Untuk memperingati Hari Ulos Nasional pada tanggal 17 besok, Kain Ulos bersama masyarakat yang diakomodir Yayasan Pusuk Buhit membawa kain ulos panjang 1.000 meter keliling kawasan Danau Toba yang digelar selama 4 hari di Sumatera Utara. Ulos Batak sepanjang 1.000 meter tersebut diberangkatkan dari Samosir, Humbang, Taput Toba menuju Parapat secara estafet di masing-masing daerah yang disambut antusias warga. Selain sebagai upaya melestarikan ulos Batak Toba, perayaan Hari Ulos Nasional juga sebagai langkah menjaga warisan budaya bukan benda dari Sumatera Utara di Indonesia yang ditetapkan oleh Kemendiknas sejak tahun 2014 lalu sebagai bentuk apresiasi tinggi pemerintah RI pada masyarakat Batak. Tahun ini Hari Ulos Nasional digelar dengan upacara bendera dan kegiatan lain bertajuk Ulos Batak. Ketua Panitia Effendi Naibahu mengatakan, perayaan Hari Ulos Nasional ini akan dilaksanakan selama 4 hari di kawasan Danau Toba yang dimulai dari Samosir. Dan puncak Hari Ulos Nasional akan dilaksanakan di Open Stage Parapat yang akan dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara besok pagi. Ulos terpanjang di dunia tersebut diarak di sepanjang jalan dengan melibatkan unsur masyarakat, pelajar, dan pemerintah daerah. Sebagai warisan dan pemersatu dalam suku Batak, ulos harus terus dilestarikan sebagai khasanah budaya bangsa yang berasal dari Sumatera Utara. Dalam rangka memperingati Hari Ulos Nasional besok, kain ulos sepanjang 1.000 meter yang merupakan kain tradisional Batak diarak melintasi 8 kawasan Danau Toba, salah satunya Kabupaten Toba hari ini. Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas HKBP Nomensen, Bang Uji Nababan mengatakan, Hari Ulos Nasional tahun 2023 dilaksanakan selama 4 hari dan puncak acara akan diadakan di Open Stage Parapat dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara. Mang Uji mengatakan ulos adalah karakter dari budaya Batak yang berhubungan erat dengan adat istiadat budaya Batak sebagai alat atau media pemberkatan sampai turun-temurun yang tidak dapat dilupakan ataupun ditiadakan oleh seluruh keturunan si Raja Batak di seluruh dunia. Yang menyampaikan pada Hari Ulos Nasional tahun ini, antusias masyarakat dan tim karnaval yang menjadi ataupun membawa ulos sepanjang 1.000 meter menjadi program Yayasan Pusuk Buhit. Dan salah satu cara untuk memberikan pemahaman pentingnya ulos sebagai identitas Kabatakon yang harus dipelihara. Ia juga menambahkan ulos tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Batak sejak dari kandungan hingga meninggal dunia. Ulos selalu hadir mengikuti kehidupan orang Batak secara kultural dan sosial. Mang Uji mengatakan dirinya pernah menghadiri sidang terkait Hari Ulos dan menyampaikan usulan itu ke pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya sejak 2015. Sejak itulah hari ulang tahun pertama Ulos dilaksanakan hingga saat ini.
Menguatkan atau menciptakan ulos Batak akan berdampak pada kesejahteraan penenun dan penggiat UMKM yang menjadi sumber penghasilan bagi seluruh masyarakat Batak. Ia akan terus berupaya mendorong UMKM dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana makna ulos tersebut. Sejak 2015 yang dicatat sebagai hari ulang tahun pertama Hari Ulos sampai saat ini sudah tahun ke-9. Namun ketika pandemi Covid sempat terhenti karena memang kondisinya tidak mengizinkan untuk apa. Dan kita akan tetap menggaungkan Hari Ulos ini untuk ke depan karena memang sangat bermanfaat bagaimana menggiatkan atau menggeliatkan kecintaan orang Batak terhadap ulos yang juga berdampak bagi kesejahteraan penenun dan juga penggiat UMKM yang menghasilkan menjadi sumber pendapatan atau sumber penghasilan bagi masyarakat Batak. Berikut kami sampaikan informasi yang kami telah rangkum dalam segmen Pilihan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menemukan 21 bakal calon anggota legislatif DPRD Deli Serdang yang pindah partai politik dan berasal dari 8 parpol. Perpindahan bacalek yang dilakukan sebelum penetapan daftar calon tetap DCT merupakan hal yang biasa terjadi. Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar mengatakan, di masa pengajuan pencermatan ini, KPU Deli Serdang mencatat 21 bacalek yang pindah partai politik setelah masuk dalam daftar calon sementara DCS yang berasal dari Partai PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai PAN, Partai PSI, Partai P3, dan Partai Perindo. Regulasi perpindahan partai politik ini diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 dari tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 yang menjelaskan partai politik dapat melakukan perubahan sepanjang Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut menyetujui. Regulasi perpindahan bacalek terkait pengunduran diri dari partai maupun pindah ke partai lain bukan merupakan wewenang KPU. Pengajuan pencermatan daftar calon tetap DCT ini kemarin ada beberapa perubahan di partai politik tersebut. Nah, dalam regulasi juga diperbolehkan karena ketika pengajuan dari tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober kan itu ranahnya di partai politik. Jadi partai politik ini boleh mengganti baik itu yang sudah MS pun diperbolehkan sepanjang DPP menyetujui. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara masih melakukan verifikasi masing-masing bakal calon legislatif partai politik untuk ditetapkan sebagai daftar caleg tetap atau DCT pada pemilu 2024. Verifikasi administrasi bacalek dilakukan di KPU Sumatera Utara sejak tanggal 9 hingga 18 Oktober 2024. Hari ini Partai Perindo hadir melakukan pemeriksaan berkas yang tadi. Sebanyak 18 partai politik mengikuti pemilu 2024 dilakukan pencermatan DCT berdasarkan data-data yang diterima secara terkini. Setelah itu KPU Sumatera Utara akan melakukan penyusunan rekapitulasi dan penetapan DCT untuk dijadikan sebagai kontestan pemilu 2024 mendatang. Hingga hari ini KPU Sumatera Utara belum dapat memastikan jumlah bacalek yang akan ikut pada pesta demokrasi di Sumatera Utara. Dalam pencermatan bacalek pemilu 2024 ini, KPU Sumatera Utara melibatkan Bawaslu Sumut untuk melakukan pengawasan secara transparan. Komisioner KPU Sumatera Utara Raja Ahab Damanik mengatakan dipastikan seluruh bacalek partai politik akan dilakukan verifikasi administrasi sebagai syarat kontestan pemilu 2024 dan dalam waktu dekat akan diumumkan penetapan DCT di Kota Medan. Jadi ada 18 partai politik yang telah mengajukan rancangan DCT-nya, kemudian oleh tim verifikator kita itu melakukan verifikasi administrasi nanti sampai dengan tanggal 18. Jadi kita masih melakukan penelitian terhadap dokumen yang ada, apakah masih terdapat kegandaan
di eksternal maupun internal terhadap pengajuan calon yang disampaikan oleh partai politik. Ya, kita ada mengundang beberapa partai politik untuk dilakukan klarifikasi terhadap adanya kegandaan itu. Yang hadir ini baru dari Partai Perindo, tapi ada 6 partai politik yang kemudian kita mintakan hadir untuk kita klarifikasi. Diharapkan peran aktif masing-masing partai politik untuk dapat melengkapi persyaratan Bacalek sehingga penetapan DCT Pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Memasuki tahapan pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan verifikasi administrasi di sejumlah daerah. Hasilnya, terdapat bakal caleg yang pindah partai politik termasuk di Deli Serdang. Untuk mengetahui seperti apa bakal caleg yang pindah partai politik saat proses verifikasi administrasi, kini telah bergabung secara daring Komisioner KPU Deli Serdang, Bapak Ziaul Haq Siregar. Selamat sore, Bapak. Ya baik, selain itu juga telah bergabung bersama kami pengamat politik dari Akademisi UISU Zakaria Siregar. Selamat sore, Bapak Zakaria. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak Ziaul Haq sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bapak. Kita ke Pak Zakaria Siregar dulu. Bapak, kalau dari kacamata pengamat ekonomi, bagaimana bahwa caleg pindah parpol ini terkesan mencari keuntungan, Pak? Benar atau tidak, Pak? Saya pikir pertama yang harus diluruskan bahwa kalau ada caleg yang pindah partai, itu adalah hak yang bersangkutan, ya itu dulu. Kemudian yang kedua, baru kita bicara persoalan motif. Motif caleg pindah partai ini kan bermacam-macam saya pikir. Cuma saya hanya bisa sampaikan bahwa yang pasti perpindahan caleg dari satu partai ke partai yang lain pasti motifnya sifatnya pragmatis. Saya pikir itu yang penting. Baik, saya coba menghubungi lagi Bapak Ziaul Haq Siregar. Selamat sore, Bapak. Ya, belum tersambung ya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Zakaria dulu ke Bapak Zakaria. Bapak, apakah caleg yang pindah parpol mempengaruhi dapat terpilih kembali atau dipastikan menang, Pak? Begini, kalau ada caleg yang pindah partai, kita perlu jabarkan dulu bahwasanya ada beberapa motif sebenarnya kenapa caleg pindah partai. Yang pertama adalah motif kekuasaan. Saya pikir itu yang paling penting, bahwa politik itu pada dasarnya kan memperoleh kekuasaan. Kemudian yang kedua itu ada yang kita sebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi ini sifatnya bahwa caleg itu pindah ke partai yang lebih besar yang dia yakin punya sumber daya atau punya kapital yang lebih besar untuk supaya dia terpilih lagi. Dan yang ketiga adalah tadi persoalan kepastian keterpilihan. Jadi ada beberapa caleg yang mungkin kita pastikan bahwa ya memang kalau seandainya kita case-nya di Deli Serdang gitu ya, ada beberapa caleg yang saya baca memang pada saat pemilu sebelumnya suaranya memang terbanyak gitu, terpenuhi kuotanya gitu. Itu kan berarti yang bersangkutan bisa percaya diri bahwa pindah ke partai manapun mungkin dia akan tetap juga maju sebagai caleg dan bisa menang gitu. Saya pikir itu yang paling penting. Pak Zakaria, kemudian apabila ada caleg yang pindah parpol, kemudian terkait dengan capres yang diusung nantinya, apakah berpengaruh juga, Pak? Oh pasti, karena kan titik puncak pertarungan politik di 2024 ini kan persoalan presiden. Partai juga tidak akan mau kecolongan untuk menerima orang-orang yang tidak bisa memberikan kontribusi suara untuk calon presiden yang diusung. Jadi itu kan pasti punya kaitan gitu. Nggak mungkin calegnya tidak ada katakanlah pemilihnya, tapi tiba-tiba nanti capres yang diusung partainya jadi menang. Saya pikir itu pasti ada kaitannya. Baik, Bapak, selanjutnya apakah caleg pindah parpol harus diwaspadai bagi pemilih untuk kinerjanya sebagai wakil rakyat bila terpilih nantinya, Pak? Secara pribadi saya pikir tidak ada yang perlu diwaspadai, karena memang kan persoalan bagi pemilih adalah bagaimana pemilih bisa memastikan bahwa orang yang dipilihnya itu mampu membawa suaranya nanti gitu. Artinya mampu membawa perubahan dan komitmen terhadap konstituen yang sudah dijanjikan sebelumnya. Menurut saya
tidak ada yang perlu diwaspadai. Iya, seharusnya sekarang dari segi ekonomi Pak, bagaimana kita melihat kredibilitas caleg tersebut dalam memperjuangkan hak-hak dari masyarakat kita Pak? Bapak lihat bagaimana untuk dari segi perekonomian saat ini? Apakah sudah mumpuni ataupun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus memang direalisasikan? Menurut saya ini kan kalau kita lihat secara umum kan kekecewaan masyarakat hari ini kan itu kan bentuk titik kulminasi bahwa orang-orang yang dipilih sebelumnya juga tidak banyak memperjuangkan apa yang mereka sampaikan pada saat katakanlah kampanye ataupun pada saat bertemu dengan konstituennya. Saya pikir masih jauh lah dari harapan bahwa orang-orang yang terpilih itu bisa membawakan aspirasi masyarakat. Menurut saya seperti itu. Ya, baik, kita coba terhubung kembali dengan Bapak Ziaul Haq Siregar. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore, Bapak. Kita bergabung. Iya, tidak apa-apa, Bapak. Bapak, saya ingin bertanya, terdapat bakal caleg pindah partai politik yang terdata di KPU Deli Serdang. Bagaimana tanggapan Bapak dan kenapa ini bisa terjadi, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Perlu saya sampaikan bahwa memang di KPU Deli Serdang itu dalam pencermatan DCT ya, daftar calon tetap ini, ada satu caleg ya pindah partai dari salah satu partai ke partai yang lain. Nah, secara regulasi diperbolehkan selagi partai politik yang mendaftarkan di pencermatan DCT ini menyetujui untuk menjadi bakal calon di partai tersebut. Nah, prosedurnya sebenarnya memang tidak ada diatur secara detail di PKPU ya. Namun yang pasti ketika dia berada di partai sebelumnya, katakanlah partai A ya. Jadi yang bersangkutan ini kan harus mengundurkan diri di partai A tersebut, lalu mendaftarkan diri di partai B. Mungkin itu secara logikanya harus begitu, Pak. Kemudian Pak Ziaul Haq, apabila seorang caleg akan berpindah partai ini Pak, hal-hal apapun dasar-dasar apa saja yang harus dipenuhi caleg tersebut Pak? Sebenarnya kan dia itu Bang harus mengundurkan diri dari partai dia di awal. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dia katakanlah di daftar calon sementara terdaftar di partai A, lalu di pencermatan rancangan DCT untuk calon tetap ini pindah ke partai B. Nah, secara regulasi kan tidak diatur. Namun kalau kita bicara logika kan harus mengundurkan diri dulu di partai A tersebut, Bang. Mungkin itu dari saya. Baik, selanjutnya Bapak Ziaul Haq, apakah ada potensi bacalek tidak mendapatkan surat persetujuan dari parpol untuk pindah dan apa ada solusinya, Pak? Sebenarnya kan kalau potensi tidak mendapat persetujuan saya kira minim ya, Mbak. Karena katakanlah si caleg itu kan mau diusung oleh partai B tadi, berarti kan intinya sebenarnya harus ada persetujuan dari DPP. Kalau memang dia sudah dipindah misalnya dari partai A ke partai B, berarti kan kalau dia caleg berpotensi betul-betul diterima oleh partai B tersebut. Potensi untuk tidak diterima sebenarnya sangat minim. Kemudian apakah ada nggak Pak potensi terhadap bacalek yang mendapatkan surat persetujuan dari parpol pindah atau untuk pindah ini Pak? Apa solusinya Pak? Kalau potensi untuk tidak menerima persetujuan saya pikir tidak ada. Karena kan selagi itu calegnya punya kemampuan misalnya, atau katakan punya masa untuk menjadi caleg atau punya potensi untuk menang ya, saya pikir partai apa saja tidak mempersulit untuk mengeluarkan persetujuan itu.
Baik, Bapak Zulhak, bagaimana kompetensi SDM verifikator KPU dalam seleksi berkas tahap pemilu 2024 ini, Pak? Ya, Mbak, terkait SDM verifikasi kita, alhamdulillah cukup baik karena memang mulai dari verifikasi pertama, kemudian perbaikan, ya, kemudian untuk pencermatan rancangan DCS maupun untuk pencermatan rancangan DCT ini kita kan sudah membekali dari awal. Ya. Ke Pak Zakaria, tanggapan Anda mungkin bagi kinerja wakil rakyat saat ini seperti apa, Pak? Yang mungkin ada beberapa caleg kita yang pindah parpol gitu, Pak. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa persoalan pindah itu kan hak yang bersangkutan ya. KPU juga saya pikir kan cuma melegitimasi, regulasinya sudah ada, dan itu kan ada mekanisme di partai masing-masing saya pikir. Jadi menurut saya sebenarnya saya sebagai masyarakat bukan persoalan pindah atau tidak pindahnya gitu, tapi persoalan apakah memang caleg yang bersangkutan ini mampu menjadi wakil rakyat, mampu menyuarakan aspirasi rakyat ketika dia terpilih. Saya pikir itu, Pak. Ya, baik. Kita kembali ke Bapak Ziaul Haq. Bapak, terakhir nih Pak, saya ingin bertanya bagaimana harapan dan himbauan KPU terhadap masyarakat sebagai pemilih? Baik, Mbak, kita berharap kepada pemilih ataupun masyarakat luas khususnya di Kabupaten Deli Serdang yang sudah mempunyai hak pilih untuk dapat mempergunakan hak pilihnya nanti di tanggal 14 Februari tahun 2023, Mbak. Dan masyarakat yang sudah mengetahui mudah-mudahan dapat menyebarluaskan pesta demokrasi ini untuk memilih langsung wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden di 14 Februari 2024, Pak. Pak Zulhak, bagaimana saat ini dan sampai saat ini kompetensi SDM verifikator di KPU dalam seleksi berkas tahapan pemilu 2024 sejauh ini apa temuan ataupun hasil yang sudah dicapai, Pak? Gimana? Ulangi, Mas. Terkait dengan kompetensi SDM verifikator KPU dalam seleksi berkas tahapan pemilu 2024, mungkin sampai saat ini seperti apa hasil yang sudah dicapai, Pak? Iya, kalau dari kita SDM verifikator itu sudah sangat bagus, Mas, ya, karena kita dari awal kan sudah membekali teman-teman verifikator itu untuk pelaksanaan verifikasi. Nah, sampai sekarang ini tidak ada kendala. Baik, ke Pak Zakaria Siregar, untuk menjadi pemilih yang cerdas pada pemilu mendatang agar berjalan damai dan sukses, ada poin-poin penting nggak, Pak? Yang bisa kita lihat dari caleg-caleg tersebut agar bisa dipilih dan mewakili suara kita kelak nantinya? Yang pasti kita harus punya dan mengenal rekam jejak calon yang mau kita pilih, itu penting. Kemudian yang kedua, karena ini pemilu serentak, maka masyarakat harus benar-benar mendapatkan informasi bagaimana teknis penyelenggaraan pada saat nanti pemungutan suara di hari yang. Saya pikir itu yang paling penting. Terima kasih. Ya, baik. Saya beralih ke Bapak Ziaul Haq. Bapak, saya ingin bertanya, apakah caleg pindah parpol ini berpengaruh, Pak, pada Capres 2024 nanti? Tanggapannya, Pak? Saya pikir tak ada pengaruh, Pak, terkait untuk pencapresan. Karena kan untuk mengusung partai capres itu kan partai politik juga, Pak. Jadi saya pikir tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Kalau terkesan mencari keuntungan, tanggapan Bapak gimana, Pak, dari segi komisioner KPU, Pak? Gimana, Mas? Terkesan ini mencari keuntungan gitu. Kalau komisioner bagaimana melihatnya? Maksudnya terkesan mencari keuntungan gimana nih? Keuntungan yang caleg pindah parpol tersebut begitu, Pak. Apakah mempengaruhi ya, Pak, dapat terpilih kembali atau dipastikan menang juga? Mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya begitu. Ya, saya pikir kalau untuk pencapresannya nggak begitu berpengaruh lah.
Paling kan barangkali mungkin beberapa caleg ini kan dia melihat kalau kita melihat pada pemilu 2019 barangkali melihat capresnya itu kan bisa juga mendorong untuk jadi memilih untuk dewan di partai tersebut jadi semakin ada rasa ingin memilih karena partainya mendukung pencapres yang A misalnya. Mungkin itu yang yang jadi pengaruh barangkali kalau mencari keuntungan. Mungkin di situ. Mas. Ya, baik. Saya beralih ke Bapak Zakaria Sregar. Terakhir ini Pak, harapan dan himbauan kepada masyarakat sebagai pemilih terhadap caleg kontestan pemilu 2024 Pak. Ya, ini bersifat menyeluruh ya, tidak persoalan caleg yang lompat pagar saya pikir. Yang penting masyarakat benar-benar mengenali lah rekam jejak calon legislatif, siapa yang mau dipilih gitu, siapa dia selama ini, apakah dia sudah menjadi anggota dewan, apa yang telah diperbuatnya gitu. Artinya kalau tidak selektif nanti kekecewaan masyarakat itu kan bakal terulang lagi 5 tahun ke depan, dan itu kan tentu tidak ingin terjadi. Saya pikir yang paling penting itu, kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi sampai nanti pada saat hari H untuk pemungutan suara di tahun 2024. Saya pikir itu Mbak, terima kasih. Ke Pak Zaiul Haq, terakhir Pak, harapan dan himbauan KPU kepada masyarakat ataupun pemilih untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang Pak. Boleh diulangi Mas, agak hilang-hilang. Iya, terkait himbauan dari KPU Pak kepada masyarakat pemilih nantinya di pemilu 2024. Ya, kita berharap kepada masyarakat ya, kepada pemilih khususnya di Kabupaten Deli Serdang untuk dapat mempergunakan hak pilihnya untuk pemilu kepada 14 Februari 2024 yang akan datang ini. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Zaiul Haq Sregar selaku Komisioner KPU Medan dan Bapak Zakaria Sregar selaku pengamat ekonomi. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak-bapak. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumatera Utara Dr. Iwan Nasution mengajak generasi muda untuk melek dan tidak alergi berpolitik serta cerdas dalam memilih pemimpin bangsa yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Pentingnya memberikan pemahaman berpolitik cerdas kepada generasi muda dilakukan dalam sebuah diskusi pemilu damai yang diselenggarakan Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumatera Utara FCMM kemarin di Medan. Diskusi dihadiri mahasiswa dari Asahan, Labura, Pematang Siantar, Yogyakarta, dan Jakarta mengambil tema menjaga kondusivitas dan stabilitas Kamtipmas di tengah ancaman politik identitas menjelang tahun politik 2024. Ketua Umum Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut Dr. Iwan Nasution mengajak masyarakat khususnya kaum milenial untuk cerdas dalam berpolitik. Jika ada oknum yang ingin menawarkan money politik agar dipertimbangkan dengan matang. Iwan Nasution mengatakan tantangan yang dihadapi pemuda dalam tahun politik diantaranya kurangnya kesadaran berpolitik, kurangnya akses informasi, manipulasi politik, ketidaksetaraan gender, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan adanya politik identitas. Dikatakan ketika generasi muda disibukkan dengan gadget dan teknologi, maka wawasan serta kesadaran berpolitik akan sangat minim, sehingga dikhawatirkan menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari generasi milenial tersebut. Kami dari Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut yang ingin mengajak kawan-kawan semua ya kepada masyarakat khususnya kaum generasi milenial ya untuk cerdaslah berpolitik ya. Kalaupun ada tawaran-tawaran seperti itu tolong dipertimbangkan dengan matang-matang. Jadi kalau memang kita tidak bisa melakukannya ya sebaiknya ya ditolak saja dengan baik-baik. Tentu adik-adik ini kita harus edukasi. Kita juga harus menyadarkan bahwa kalau ingin bahagia dunia akhirat juga secara keagamaan ya harus punya ilmu. Jadi kalau ingin
mewujudkan pemilu damai, yang menjaga Kamtipmas agar tetap kondusif, ya stabil. Ya tentu kita juga harus paham tentang situasi politik yang akan diciptakan. Pembicara Dr. Rizky Pristiandi mengatakan untuk menjaga nilai kondusivitas dan stabilitas Kamtipmas menjelang pemilu, masyarakat perlu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, mewaspadai berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya dan tidak melakukan ujaran kebencian baik dalam public speaking maupun dari media sosial serta menyampaikan dakwah atau informasi yang menyejukkan di lingkungan masyarakat. Ya pertama ya harus memang banyak melakukan edukasi seperti saat sekarang ini. Jangan hanya kegiatan yang seperti ini sekali saja gitu kan, tapi juga harus melakukan kegiatan sifatnya edukasi seperti ini harus juga dilakukan turun ke masyarakat bawah, ya kan. Kemudian tidak hanya itu saja, juga datang ke sekolah-sekolah ya atau aliyah madrasah, kemudian para adik-adik mahasiswa ya, kemudian seluruh stakeholder lah yang punya hak pilih. Melalui diskusi pemilu damai, para pemuda khususnya pemilih pemula diharapkan tidak mudah terpancing terhadap politik identitas. Melalui diskusi pemilu damai, para pemuda khususnya pemilih pemula diharapkan tidak mudah terpancing terhadap politik identitas yang dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok serta munculnya tindakan diskriminatif yang dapat mengancam integritas demokrasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan, Ibu. Mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, Grand Final Kejuaraan Nasional Grass Track Motocross Castle Cup JC Super Track Championship 2023 berlangsung Sabtu dan Minggu di sirkuit Jaharun, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada kesempatan tersebut menyerahkan hadiah utama berupa 1 unit rumah kepada juara umum Castle Cup JC Super Track 2023 GTX Pro Lantian Juan dari Kediri, Jawa Timur. Hadiah juga diberikan kepada juara nasional motocross 65cc Pro Janako Mahija Ari Wibowo, juara nasional motocross 85cc Muhammad Atar Al-Ghifari, juara nasional motocross 125cc M. Arsenio Al-Ghifari, dan juara nasional motocross 250cc Igusti Nguradiva Asmanaya, dan juara nasional motocross 450cc Hilman Maksum. Juara umum Kejurnas Castle Cup JC Super Track 2023 GTX Pemula Muhammad Rubin Cesar, dan juara nasional motocross 50cc Elliot Roland King. Kejuaraan seri kelima diikuti sebanyak 137 pembalap dan 259 starter ini mendapat sambutan antusias dari pemerintah daerah hingga ribuan masyarakat Sumatera Utara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan Kejurnas Grass Track Motocross Castle Cup JC Super Track Championship 2023 untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat hingga pemerintah daerah. Dikatakan Kejurnas JC Super Track Championship
2023 ini memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan olahraga motocross sekaligus menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat. Kejurnas Junior ini juga memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan olahraga motocross sekaligus menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat. Melalui kompetisi yang berkualitas, para pembalap dapat mengasah kemampuan sehingga mampu berkompetisi pada kejuaraan tingkat nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada para pembalap yang telah meraih juara. Acara diisi dengan pertunjukan tari-tarian daerah, demonstrasi terjun payung, dan atraksi dari TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali menyebutkan kegiatan ini akan dijadikan kegiatan rutin tahunan. Turnamen bola voli putra All Crack yang diselenggarakan paguyuban mantan pemain bola voli Sumatera Utara berlangsung dari 23 September hingga 15 Oktober 2023 di lapangan Helvetia, Pulau Brayan, Medan. Turnamen diikuti 8 klub dari kota Medan dan Deli Serdang, merupakan mantan atlet bola voli Sumatera Utara yang sudah berumur 45 tahun ke atas. Sebelum memasuki final, dilakukan pertandingan eksibisi antara tim putra paguyuban Sumatera Utara berhadapan dengan tim kawasan industri Medan. Dalam pertandingan eksibisi, kedua tim sama kuat dan bertanding hingga 2 set kemenangan. Ketua paguyuban mantan pemain bola voli Sumut, Iriatmo, didampingi Perlindungan Purba yang juga mantan pemain voli klub Tovo Medan mengatakan, turnamen bertujuan menjalin silaturahmi dan temu kangen antar mantan pemain bola voli Sumatera Utara yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Rasa kangen dan kebersamaan di masa lalu menambah suasana tampak akrab dan kekeluargaan. Apalagi pada saat menjadi atlet tahun 80 hingga 90-an, masing-masing atlet pemain bola voli Sumut merupakan klub yang saling berkompetisi dalam turnamen Sumatera Utara. Iriatmo didampingi staf ahli Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infantri Erik Simanjuntak, sangat mengapresiasi terselenggaranya turnamen bola voli putra paguyuban mantan pemain Sumut dan berharap turnamen tersebut digelar secara berkesinambungan. Ini ada poli gembira untuk silaturahmi antar kita semua mantan-mantan pemain voli bersamaan se-Sumatera Utara, ada dari daerah juga yang hadir dari Tebing, dari Binjai, Labuan Batu. Jadi disinilah silaturahmi kita. Jadi untuk memacu juga olahraga voli, kami selaku mantan-mantan ini, selaku ya katakanlah semua ini ada senior, jadi semuanya harus enjoy. Pada pertandingan final, tim putra berhadapan antara klub All Crack Balam dan klub Gaperta. Di set pertama dan kedua, tim putra Balam dengan mudah menang 25-18 dan 25-17. Tim Balam diperkuat Pipin, Anto, Sudar, dan kawan-kawan masih mampu melakukan serangan smash dan tipuan yang tidak dapat diterima tim Gaperta. Memasuki set ketiga, tim Gaperta berusaha mengimbangi pola permainan tim Balam. Namun tim Gaperta yang dimotori Tarman, Sopian, dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan tim Balam dengan skor 25-20. Sehingga tim Balam menang 3-0 atas tim Gaperta. Kepada para juara diberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Diharapkan 6 bulan ke depan akan digelar kembali turnamen All Crack dengan usia 45 tahun ke atas. Puluhan umat Hindu di Kota Medan malam tadi merayakan festival Navratri di Kuil Sri Balaji Venkateswara, Jalan Wijaya Kusuma, Medan. Perayaan berlangsung meriah dan penuh sukacita. Festival Navratri adalah festival Hindu yang berlangsung dirayakan dengan semangat untuk memperingati Dewi Durga yang berhasil membunuh iblis jahat dalam sebuah pertempuran. Dalam festival ini turut dimeriahkan lewat tarian Garba. Tarian Garba dibawakan dengan mengitari lingkaran sembari bertepuk tangan, menjentikkan jari dengan membunyikan tongkat kecil. Seperti ritual dan ibadah Hindu lainnya, tarian Garba dilakukan tanpa alas kaki yang merupakan lambang penghormatan. Tarian ini dibawakan dengan irama lagu dan pakaian tradisional India yang berwarna-warni. Tarian bergerak dalam ritme tertentu, namun saat ini dibawakan dengan iringan lagu, film, dan alat musik modern.
Di Kota Medan, Festival Navratri dimeriahkan oleh umat Hindu yang tergabung dalam India Expatriates Association Medan. Puluhan umat Hindu yang tergabung dalam Indian Expatriates Association Medan terlihat antusias mengikuti jalannya festival ini. Kegiatan diawali dengan sembahyang dan dilanjutkan dengan acara puncak lewat tarian garbam. Presiden of Indian Expat Association Medan, Asis Sarma, mengatakan Festival Navratri 2023 ini diadakan pada hari Minggu 15 Oktober hingga 24 Oktober 2023, ditentukan dengan kalender lunar dengan menggabungkan tema agama dan budaya di dalamnya. Festival ini seiring perjalanan waktu mengalami transformasi dengan koreografi, akustik berkualitas, dan kostum warna-warni, serta nyanyian dan tarian yang membangkitkan semangat. Pihaknya mempunyai harapan Dewi Durga memberkati setiap fase kehidupan dan memberikan peluang baru untuk maju dan membawa kegembiraan dalam hidup. Festival Navratri diakhiri dengan kegiatan makan bersama dengan sajian kuliner khas India. These days are the days of Durga, and we call these as days of Navaratri. During Navaratri, we pray to Goddess Durga for the peace and prosperity for the world. And during this festival, we celebrate, we circle in dance, we worship Goddess Durga. And when we are worshipping Goddess Durga, in happiness, we make the circle and we dance on Indian traditional music, and this is called as Garba. May Goddess Durga give us all prosperity and peace. Jai Mata Di! Jai Mata Di! Pada Festival Navratri yang dirayakan tadi malam, from Consulate General of India in Medan, Surendra Kumar, Chairman PMII Julius Raja, Tiru dan Jaya Raman dari manajemen Sri Balaji Venkateswara, dan Mahendra Pandya dari India. Warung Musik 11 sebagai ajang siswa-siswi SMK Negeri 11 Medan menampilkan kreativitasnya melalui konser bertajuk Senandung Kenangan, menghadirkan orang tua siswa, kepala sekolah, dan berbagai mitra di Kota Medan. Inilah konser Senandung Kenangan yang ditampilkan para siswa-siswi SMK Negeri 11 Medan lewat Warung Musik 11. Penampilan Warung Musik 11 kali ini berbeda dengan sebelumnya, di mana para orang tua siswa bersama kepala sekolah, termasuk dunia usaha dan dunia industri, serta mitra lainnya menikmati kreativitas siswa sekolah ini. Sebagai sekolah pertunjukan pada acara konser Senandung Kenangan ini, penampilan musik dan tari serta sajian band, termasuk lagu-lagu masa lalu, membuat suasana konser ini sangat meriah. Untuk siswa SMK Negeri 11 Medan, Warung Musik 11 juga sebagai ajang meningkatkan kompetensi siswa pada bidang yang dipilih sebagai sekolah pertunjukan. Selain itu untuk menanamkan karakter positif dalam suatu pertunjukan, seperti halnya pada acara Warung Musik 11, untuk melestarikan sifat gotong royong, kebersamaan, dan kerjasama, juga kolaborasi serta disiplin, termasuk tanggung jawab siswa. Kepala SMK Negeri 11 Medan, Marujahan Bakara menyatakan, ajang konser Senandung Kenangan ini berbeda dengan konser sebelumnya karena mengundang orang tua untuk menyaksikan kreativitas anak-anak mereka. Kegiatan ini juga salah satu kita mau memberi apresiasi kepada orang tua, ya, mengucapkan terima kasih kepada orang tua melalui anak-anak kita ini. Makanya dibuat lagu-lagunya itu adalah konser Senandung Kenangan. Jadi kita buat lagu-lagunya itu di masa orang-orang tua anak-anak kita ini, ya, yang bisa dinikmati oleh orang tua itu. Jadi kalau kita lihat bersama tadi, ketika anak-anak kita ini menyanyikan lagu-lagu atau Senandung Kenangan itu, maka yang paling menikmati itu adalah orang tuanya. Dan kami berterima kasih, artinya apa yang kami persembahkan atau apa yang dipersembahkan oleh guru-guru produktif khususnya di SMK Negeri 11 Medan ini, itu mendapat sambutan yang baik dari orang tua. Artinya mereka menikmati pertunjukan yang kami sajikan. SMK Negeri 11 Medan akan melakukan ajang Warung Musik 11 menjadi kegiatan rutin sebagai sekolah pertunjukan. Meski demikian masih terdapat sejumlah kendala, yaitu sarana sound system, dan hal ini sudah diajukan kepada pemerintah. Dalam menyukseskan acara ini, kian diintensifkan kerjasama dengan Dudi dan mitra dalam seni musik, tari, dan desain komunikasi visual.
Selain itu juga dilakukan MOU dengan pihak Hotel Grand Mercure untuk tampil setiap hari Sabtu dan Minggu, Ray Cafe, serta Champion Cafe. Ketua Komite SMK Negeri 11 Medan, Aston L. Situmorang, mengapresiasi acara ini dengan baik. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok hari Selasa 17 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 17 Oktober 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Kepulauan Nias, Madinah, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Sibolga, Padang Lawas Utara, Simalungun, Toba, dan Asahan. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 15 Oktober 2023, terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan potensi hujan dengan intensitas lebat di Kepulauan Nias, Pantai Barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udrandi Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.